Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa tahu apa yang sedang kalian tonton hari ini. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Oke teman-teman, hari ini saya mau jelasin berbagai macam tool yang ada di Photoshop beserta fungsinya seperti apa dan digunakan untuk apa, dan ini menurut saya dan sependapat saya ya, kalau ini digunakan ini dan ini digunakan seperti ini dan itu digunakan seperti ini, tapi ini menurut saya. Tapi kalau menurut pendapat lain itu mungkin berbeda ya, tapi saya jelasin dengan menurut pendapat saya sendiri. Yang pertama kita ambil foto dulu untuk kita letakkan di Photoshop ya teman-teman. Ambil foto yang ini saja, dan yang pertama saya jelasin ini adalah di sini ada ya seperti biasanya untuk menyentuh, menselect yang mana akan kita kerjakan ya di Photoshop ya teman-teman. Dan kedua, ini juga termasuk salah satu tool yang dapat mengcrop bagian yang akan kita kerjakan juga, seperti ini ya teman-teman. Ini, dan di sini ada berbagai macam, ada yang bentuk bulat, yang segi 4 panjang, yang juga tinggi ya teman-teman. Dan fungsinya tuh seperti ini. Dan kalau misalkan kita mengklik kanan, lalu kita cut atau kita duplikat, itu bakal keluar ya teman-teman. Kalau kita cut, otomatis yang bagian situ hilang. Nah seperti ini. Dan oke, selanjutnya kita pergi ke tool yang ini ya teman-teman. Ini tool ini kerjanya dia sama seperti tool yang ini ya teman-teman, untuk menselect seperti ini, tapi ini secara kotak-kotak. Tapi biasanya saya sih kalau mau menselect objek atau gambar yang akan kita kerjakan tuh, saya kebanyakan pakai yang ini. Hapuslah yang ini. Dan ini fungsinya juga sama, kita dapat menselect bagian-bagian yang akan kita perlukan untuk kita kerjakan atau kita manipulasi kembali ya teman-teman. Seperti ini kerjanya. Nah ini, dan kita pertemukan kembali, maka dia akan muncul bulatnya seperti yang itu ya teman-teman. Ketika dia muncul bulat seperti itu, berarti jalan benangnya sudah bertemuan gitu. Nah ini ya teman-teman. Terus kita mengklik kanan lagi, kita duplikat atau kita cut ya teman-teman. Itu kalau misalkan kita mau duplikat yang bagian yang kita sudah seleksi ini, kita luncurkan bagian ini, fotonya ke sini ya teman-teman. Nah maka itu sudah terduplikat. Dan berikutnya juga di sini ada quick selection ya teman-teman. Ini fungsinya juga untuk menselection bagian yang akan kita kerjakan, tapi dia hanya menseleksi satu warna ya teman-teman. Misalkan ini agak kepingin pink semua ya teman-teman, pink. Nah hanya bagian-bagian ini saja, tapi kemungkinan di sini sudah terkena pada jalannya karena mungkin warna ini udah hampir menyatu ya teman-teman dengan warna jalannya, makanya seleksinya mengenakan jalannya juga. Dan berikut di sini ada crop juga ya teman-teman, fungsinya sama untuk mengcrop, untuk menseleksi bagaimana besar luasnya pada gambar yang akan kita kerjakan ya teman-teman. Ini seperti ini nih, untuk kita memperkecilkan atau memperbesarkan, kita harus menggunakan ini ya teman-teman. Terus setelah itu kita enter. Nah gambarnya jadi kecilan ya, jadi ya menyesuaikan dengan mana yang akan kita kerjakan ya teman-teman. Dan di sini berikutnya ada tool dropper ya teman-teman, dropper tool ya teman-teman.
Di sini gunanya untuk menseleksi bagian-bagian warna. Ketika kita mengklik atau merubah warna yang di sini, maka kita dapat menseleksi warna yang di bagian gambarnya ini. Misalkan saya klik hitam ya di bagian sininya. Nah, otomatis di sini akan jadi hitam ya teman-teman. Sama seperti misalkan kita mau tulis sesuatu ya, mobil. Misalkan kita tulis mobil ya teman-teman. Dan warna font ini kita akan ganti dengan warna yang sesuai dengan warna sini. Nah, kita dapat menseleksi dengan menggunakan ini. Begini, kita seleksi dulu ya fontnya ini ya teman-teman. Kita Ctrl A di sini font, terus kita ganti dengan di sini. Nah, otomatis dia akan toolnya akan merubah seperti ini ya teman-teman. Toolnya akan menjadi edit dropper yang tadi saya klik ya teman-teman. Terus kita arahkan ke bagian kulitnya atau warna yang kita inginkan seperti ini ya teman-teman. Maka dia akan otomatis merubah seperti ini. Nah, kan? Oke, selanjutnya kita ke sini. Nah, fungsi ini pet tool ini fungsinya untuk gimana teman-teman, memperhalus warna yang agak kasar ya teman-teman, seperti ini teman. Misalkan ini saya klik dulu seperti ini, terus saya mau haluskan atau saya mau guramin begitulah. Terus saya geserkan ke bagian yang halus. Nah, tadi ininya kan kasar kan teman-teman, seperti ini. Nah, bagian ini kan kasar, jalannya yang kasar, tapi saya mau memperhaluskannya dengan cara menseleksinya dulu, terus saya arahkan ke bagian yang halus. Nah, otomatis itu juga akan jadi halus ya teman-teman ya. Begitulah fungsinya ya teman-teman. Terus selanjutnya di sini ada brush. Brushnya ini fungsinya untuk mewarnai ya teman-teman. Memberikan warna pada objek yang kita inginkan, seperti kita gunakan untuk melukis ya seperti ini. Tapi kayaknya kalau misalkan warnanya nggak terlalu menyolok seperti ini ya teman-teman, kita tinggal naikin aja di sini. Bagian opacity-nya kita naikin, nah seperti ini nih. Tapi brush ini juga kita bisa menggunakannya untuk menghapus ya teman-teman, dengan cara kita masukkan maskingnya dulu di bagian objek yang kita akan kerjakan. Nah seperti ini, dan ketika kita masukkan masking ke layar yang akan kita kerjakan, otomatis di sini akan berubah jadi warna hitam ya teman-teman, jadi warna hitam. Terus kita dapat menghapusnya seperti ini nih, yang tadi kita warnakan itu ya teman-teman. Kita warnain nih. Hapus, kita hapus ya teman-teman. Kita hapus. Sebenarnya ini terhapus dengan gambarnya ya teman-teman, cuma karena di bawah layar ini ada gambar satunya juga nih yang sama, makanya nggak terhapus ya, kelihatan masih ada di sini. Jadi sebenarnya ini terhapus ya teman-teman. Coba saya tutup dulu yang ini ya, saya tutup dulu. Nah ini kan terhapus kan, coba lihat nih, hapus, kita hapus. Ini juga dapat digunakan untuk menghapus ya teman-teman, asalkan kita terlebih dahulu menggunakan masking pada layar tersebut. Dan selanjutnya ada apa ya, kayak bentuknya kayak bentuk cap cap kantor ya teman-teman. Clone stem ya teman-teman. Clone stem ini, yang ini fungsinya begini ya teman-teman. Kita hilangin dulu maskingnya ya, apply. Terus di sini kita misalkan mau apa ya, mana ya, nah mau hilangin kakinya ini nih. Fungsi dari ini kita untuk dapat menutupi atau menghilangkan gambar atau percikan-percikan gambar lain yang kita tidak inginkan yang
menempel pada gambar tersebut seperti ini teman-teman. Misalnya kita akan menghilangkan sepatunya ini dengan mengambil tekstur dari jalannya dulu. Seperti ini, kita tekan Alt untuk mengcopy warna yang kita akan ambil, terus kita lepaskan di sini ya teman-teman. Kita lepas Alt, terus kita klik di sini ya. Nah seperti ini nih, kita ambil lagi. Nah seperti ini. Kita copy semuanya, nih, otomatis kakinya hilang dan hilang seperti ini. Tinggal kita sesuaikan sesuai kebutuhan kita ya teman-teman. Nah seperti ini nih, kelihatan nggak punya kaki ya teman-teman. Terus berikutnya di sini ada, ini nggak tahu apa ya teman-teman. Saya juga kurang paham di tools yang ini ya, karena saya jarang banget memakai tools yang ini, bahkan nggak pernah memakai atau menggunakan tools yang ini teman-teman. Dan berikut langsung saja kita ke sini ya teman-teman. Ini adalah bentuknya seperti step, dalam bahasa Inggris itu resist, tool yang kita gunakan untuk menghapus tanpa menggunakan masking ya teman-teman. Nih langsung terhapus ya, terhapus. Tapi kalau kita merubah atau ingin menambah brushnya yang bulat begini dan terus kita ganti yang seperti ini ya teman-teman, atau bisa saja kita mendownloadnya di Google ya, terus kita masukkan ke Photoshop. Caranya seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan kita sudah mendownload dan ingin masukkan ke Photoshop, tinggal kita klik saja di sini ya teman-teman, klik di pengaturannya, terus kita load browser ya teman-teman. Akhirnya kita tambahkan dan kita akan diarahkan di mana file tersebut yang kita simpan. Misalkan kita simpan di D atau di C atau di mana ya, terserah kalian. Kalau kalian simpannya di mana ya teman-teman. Saya menyimpannya di sini dan ini sudah saya tambahkan ke Photoshopnya dan dia muncul di sini ya teman-teman. Hanya ini daun, ini bunga, kalau nggak salah ini bunga ya teman-teman. Nah jadinya seperti ini nih. Ini saya hilangin dulu ya teman-teman. Ini juga saya buat apa, layar cadangan dulu ya. Misalkan ini akan jadi seperti ini ya teman-teman. Bentuknya kita kecilkan dulu ya, dia akan menjadi tergambar seperti bunga ya teman-teman. Nah ini sebenarnya terhapus ya teman-teman, bagian fotonya ini sudah terhapus nih kayak begitu ya. Tapi kebanyakan orang menggunakan untuk menghapusnya menggunakan yang bulat saja dengan yang halus seperti ini. Dan terus selanjutnya di sini ada ini, kalau pertama awal kita membuka Photoshop itu dia bentuknya seperti ini ya teman-teman, ember yang ada catnya atau airnya, nggak tahu apa ini, ada airnya. Fungsinya ini kita memberikan warna pada gambar tersebut atau objek yang kita seleksi. Misalkan ini yang kita select, terus kita berikan ini, maka hanya di situ yang akan menjadi tertuang oleh warna airnya teman-teman. Dan misalkan kita pakai yang orange, terus kita tuangkan ke sini catnya, maka hanya di bagian sini yang akan terkena catnya. Ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke sini. Nah fungsi yang ini kebanyakan digunakan dalam memanipulasi gambar ya teman. Gambar yang ini kebanyakan digunakan dalam membuat objek menjadi kartun, memanipulasi gambar. Kebanyakan mereka tuh menggunakan tools yang ini ya teman-teman, seperti memperhalus wajah seperti ini. Nih dibuatkan untuk jadi kelihatan seperti kartun gitu ya teman-teman. Nah bagiannya terus diperhaluskan, ini juga seperti ini. Nah juga
bagus ya teman-teman, digunakan seperti kartun yang agar tampilannya itu menjadi seperti kartun ya teman-teman. Terus berikut sini ada permen ya. Nggak tahu juga nggak tahu juga terusnya ini apa, gunanya apa. Bin jelas saya juga jarang sih pakai yang ini, tapi setahu saya sih, menurut saya ini hanyalah untuk menambah terang pada wajahnya atau sebagai digunakan sebagai menambah atau memutihkan wajahnya gitu. Nah kalau yang ini bentuknya seperti gula-gula ini ya, untuk memberikan penerangan sedikit ya pada bagian wajah ya teman-teman, atau bagian gambar yang kita inginkan, yang kita ingin tambah cerahnya ya teman-teman. Nah seperti ini nih. Oke, dan kalau yang ini tangan, ini untuk mengembalikannya, jadi kita kembali ya teman-teman, jadi agak gelap ya teman-teman. Terus berikut tool, dan ini juga fungsinya sama dengan yang tadi saya jelaskan ya teman-teman, untuk menseleksi bagian-bagian yang yang akan kita kerjakan ya teman-teman. Contohnya ini seperti ini. Misalnya kita sudah seleksi seperti ini dan kita pertemukan, maka di sini kita pilih ini yang mana, make selection ya, ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Terus kita duplikat dengan cara mengcontrol C, atau kita langsung ke sini aja supaya agar dia terduplikat ya teman-teman. Dan berikut ada teks ya teman-teman. Ini yang berbentuk T ini sebenarnya itu adalah teks ya teman-teman. Ketika kita mengklik situ maka dia akan bentuknya seperti ini, dan kita tinggal mengklik pada layar, menaruh teks yang kita inginkan yang akan kita tempelkan di gambar tersebut ya teman-teman. Terus bagian ini juga sama kayak yang ini ya teman-teman. Terus di sini ada kotak elemen yang kita ingin buatkan elemen-elemen yang untuk desain-desain baliho begitu ya teman-teman, brosur atau apa. Kebanyakan mereka tuh menggunakan elemen yang di sini ya teman-teman. Dan ada pun juga berbagai macam elemen yaitu di sini ya teman-teman. Kita klik di sini, terus kita buka yang ini. Ini di sini ada banyak bentuk elemennya ya teman-teman. Dan berikut sini ada tangan. Tangan ini biasanya kalau kita mau sorong-sorong gambar menekan spasi ya teman-teman. Tekan spasi dan kita akan bisa menggerak-gerakkan gambar atau di mana yang akan kita kerjakan ya gitu ya teman-teman. Tapi ini kalau misalnya kita mengklik tulis yang ini tapi nggak bisa untuk disorong, makanya kita harus menekan spasi agar dia bisa terganti secara otomatis ya teman-teman. Terganti secara otomatis dan kita bisa dapat mensorong-sorong, menyorong begini ya teman-teman. Terus berikutnya ada kaca pembesar, kaca indra keenam ini ya teman-teman. Kita untuk zoom atau kita dapat menu in zoom atau out zoom, kita bisa tekan Alt ya teman-teman, seperti ini nih. Kalau sebelum kita menekan Alt dia kan ada gambar positif ya, tapi kalau kita menekan Alt itu dia akan out zoom ya. Kalau tanpa menekan Alt dia akan in zoom seperti ini ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya ini ada ya biasa warna-warna ya teman-teman. Warna kita mau ganti warna font atau warna yang akan kita tuangkan ke gambar dengan menggunakan ini ya kan teman-teman, kita harus menggunakan warna yang di sini. Nah dan selanjutnya kalau misalkan kita ada tulisan yang kita ingin memasukkan gayanya, misalkan ini tadi mobil,
Dan warna tulisan ini kita akan rubah-rubah secara otomatis dengan menggunakan blending, yaitu di sini ya teman-teman, klik kanan di sini, terus blending option. Nah di sini kita akan mengotak-atik bagian fontnya atau mempercantik bagian tulisannya. Di sini ada bevel emboss, artinya kita membuat tulisan yang berbentuk 3 dimensi atau 4 dimensi, itu ya mengotak-atik yang ada di sini ya teman-teman. Tapi sebenarnya saya di sini hanya untuk mengarahkan bagaimana cara untuk membuat begini ya teman-teman. Tapi kalau soal gaya tulisan itu kurang tergantung dari keinginannya teman-teman. Dan ini adalah struknya, pewarnaan bagian luarnya seperti ini. Dan ini adalah inner shadow, bagian warna dalamnya ya, pewarnaan bagian garis dalam seperti ini. Saya ganti warna hijau ya. Ini bagian dalam nih seperti ini ya, kebesarannya ini. Terus saya naikin, nah seperti ini. Tapi kebanyakan orang kalau mau desain tulisan tuh enggak terlalu banyak yang inginnya memberikan warna ke dalam garis tulisan ya teman-teman. Kebanyakan mereka yang gunakan yang ini dan juga yang overlay atau gradient overlay ini ya teman-teman. Gradient overlay ini bisa menggunakan 2 warna ya pada satu tulisan seperti ini. Di sini kan ada warna putih dengan warna hitam ya teman-teman. Backgroundnya seperti itu, dan ini adalah shadownya. Bagaimana kita bisa mengotak-atik, kita bisa membuat tulisan itu seperti di atas dari gambar tersebut ya teman-teman, seperti ini nih. Ini adalah shadownya, dan di sini adalah arah dari mana cahaya memberikan shadownya pada tulisan ya teman-teman. Misalkan dari begini, dari posisi seperti ini, dan tinggal kita otak-atik di bagian sininya ya teman-teman. Ini. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu tutorial kali ini ya teman-teman. Mungkin barangkali ada yang kurang ngerti dengan cara penjelasan saya, ya tinggal disesuaikan saja ya teman-teman, karena saya hanya memberikan sedikit tutorial yang saya pahami dan yang menurut saya itu yang digunakannya seperti ini, digunakan seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau menurut sahabat itu salah atau menurut teman-teman itu salah, ya tinggal disesuaikan saja ya teman-teman, karena Photoshop itu bukan hanya satu cara pekerjaannya dan bukan cuma satu cara mengerjakannya. Photoshop itu berbagai macam cara dapat mengerjakannya. Contoh, untuk menghapus, kebanyakan orang Indonesia menghapus itu menggunakan yang ini, padahal salah. Banyak juga cara untuk menghapusnya agar kita bisa dapat mengembalikannya yang kita sengaja kita hapus dengan menggunakan ini ya teman-teman. Makanya saya sharing sekian tutorial saja, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman, dan bagikan juga ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa tahu apa yang kalian tonton hari ini. Oke, terima kasih.